Halo Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita ada di minggu ketiga di bulan Desember. Ini artinya sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus lewat Natal yang penuh dengan sukacita. Nah, di minggu yang ketiga ini materi kita saya kasih judul Juru Selamat Telah Lahir. Ayat pokoknya di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, demikian firman Allah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saudara, kalau kita berawal dari kata juru itu adalah sesuatu orang yang menggeluti spesialisasi di salah satu bidang, ya. Contohnya juru parkir, dia pintar dalam berparkiran. Juru masak, wah dia bisa pintar mengelola berbagai masakan. Ada juru mudi dan sebagainya. Nah, Yesus dikatakan juru selamat. Orang banyak mencari keselamatan. Tetapi sebagai iman Kristen kita percaya bahwa Yesuslah salah satu-satunya juru selamat di dunia ini. Kenapa? Karena Yesus saat ini pun dia berada di sorga. Jadi kalau Yesus dikatakan juru selamat, sangat mungkin, sangat pantas, karena dia tahu sorga itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kelahiran Yesus di dunia ini, apa maknanya bagi kita sebagai orang percaya? Nah, poin yang pertama adalah kelahiran juru selamat mendatangkan sukacita. Sukacita harus menjadi bagian di dalam kelahiran Yesus. Sebab itu, ketika Yesus lahir, ada gembala-gembala yang bersukacita, ada orang-orang majus yang bersukacita, semua bersukacita. Nah, sebagai orang percaya, mari kita warnai Natal ini dengan sukacita. Sukacita dalam apa? Di keluarga. Keluarga kita harus bersukacita. Mari bangun sukacita antara orang tua suami istri, antara orang tua dan anak. Begitu juga kalau ada mertua di dalam keluarga, mari bangun sukacita itu. Sukacita di dalam pekerjaan juga. Bangun sukacita di dalam sesama rekan kerja atau sesama atasan kita, ya, sehingga pekerjaan kita diwarnai dengan sukacita. Apalagi di dalam pelayanan, ya. Pelayanan kita harus diwarnai dengan sukacita. Mari kita rayakan momen Natal ini dengan sukacita, melayani dengan tambah semangat, melayani dengan tulus hati, melayani dengan sukacita. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kelahiran juru selamat adalah bukti kasih Allah. Bukti kasih Allah. Yesus yang ada di sorga, dia rela turun ke dunia. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi manusia. Nah, efek dari kasih Allah ini, kasih Yesus ini, maka manusia dosanya diampuni, mendapat pengampunan dosa. Ya, Yesus rela datang ke dunia untuk supaya manusia yang berdosa ini diampuni dosanya. Sebab itu, mari kita sebagai orang percaya jangan lagi terbeban akan dosa. Jangan lagi kita mengingat-ingat dosa. Mari kita berjalan, kita orang yang sudah diampuni, kita berjalan ke depan sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Apalagi kelahiran juru selamat, bukti kasih Allah adalah membuat manusia berharga. Tadinya manusia tidak ada harga, ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada harganya manusia. Tetapi Yesus rela turun dari sorga ke dunia ini supaya manusia yang tadinya tidak berharga menjadi berharga. Apalagi manusia punya pengharapan.
tadinya manusia tidak ada pengharapan, manusia mendapat pengharapan yang luar biasa. Dan poin yang ketiga adalah kelahiran juru selamat untuk semua orang, tidak untuk kalangan sendiri. Semua suku, semua bangsa, semua kalangan, baik itu kalangan orang miskin, orang menengah, orang kaya, jabatan tinggi, jabatan sedang, jabatan rendah, siapapun itu adalah bukti Tuhan mengasihi kita, ya, bahwa kasih itu dicurahkan bagi semua orang. Kelahiran Yesus untuk semua orang. Ya, pesan yang harus disampaikan adalah percaya Yesus Sang Juru Selamat. Berkat jika melakukan pasti beroleh keselamatan. Kalau tidak melakukan, ya tidak beroleh keselamatan. Ya, Bapak Ibu, mari kita sharing konsep. Nah, sharingkan sukacita yang saudara rasakan ketika memaknai kelahiran Yesus. Itu pertanyaan pertama. Sharingkan sukacita yang saudara rasakan ketika memaknai kelahiran Yesus. Pertanyaan kedua adalah sharingkan apa saja kasih Allah yang saudara alami sehingga membuat saudara terus bersemangat di dalam Tuhan. Sharingkan dua pertanyaan itu, ya. Dan proyek ketaatannya adalah terus warnai kehidupan kita dengan sukacita melewati kelahiran Yesus. Nah, saudara, setelah itu kita masuk ke dalam pokok-pokok doa. Silakan berdoa bagi keluarga hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dan kita berdoa untuk bangsa di dalam pesta demokrasi, dan saudara bisa memasukkan doa-doa yang lain. Dan jangan lupa di akhir Triparti saudara, kita berdoa bagi keluarga yang ketempatan dengan membaca Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ya, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, Triparti di 4 gereja, siapapun yang ada di dalamnya, GA, GW, PKS dan anggota, diberkati Tuhan. Terima kasih. Tetap semangat bertriparti. Salam worship.